Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau bicara khusus ya pada yang terhormat Bapak Jenderal Hendro Priyono yang yang kemarin mengatakan kita tidak perlu ngurusi masalah Palestina. Orang Indonesia, umat Islam Indonesia cukup membatasi diri ngurusi masalah-masalah yang ada di Indonesia dan nggak perlu perang Palestina Israel itu dibawa-bawa ke sini. Jadi begini Pak Hendro, saya merasa bukan terganggu dengan pendapat Bapak, tapi saya ingin menanggapi dulu Pak. Oh iya, saya kenalkan Pak, saya Yudi Pramuko, kerjaan sehari-hari tukang donat dan sekarang sedang menekuni jualan mie ayam dalam sebuah cafe yang sederhana untuk membuka lapangan pekerjaan para remaja di sini. Ukuran cafe itu adalah 2,5 kali 7 meter. Dananya dari dana wakaf salah seorang tokoh di Jogja, Pak. Bapak pasti kenal. Istri dari salah seorang tokoh reformasi yang terkenal. Nggak usah saya sebutkan namanya. Oh ya Pak Hendro, saya ingin menanggapi komentar Bapak yang sangat menarik itu. Tapi sebelumnya saya kenal, karena saya sedang membaca buku ini Pak, Sejarah Filsafat Barat, khususnya ciri-ciri filsafat umum. Saya sedang membaca Machiavelli ya, kemudian Renaissance di Italia, kemudian ada tokoh di sini Erasmus dan Sir Thomas More, juga David Hume atau filsuf dari Prancis. Tapi di meja saya juga ada ini Pak, Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto, dan ini Al-Mahfuzat, kumpulan kata mutiara dan falsafah hidup, dan ini karya saya sendiri, 100 kisah keagungan cinta. 400 halaman. Bapak bisa dapatkan ini di Perpustakaan Nasional Australia. 100 kisah keagungan cinta. Karya saya Pak Yudi Pramuko, 400 halaman. Dan tentu bacaan saya yang setiap hari adalah Syarah Riyadhus Shalihin, hadis-hadis dari karya Imam Nawawi. Dan setiap hari saya membaca Al-Quran. Kita tindih filsafat barat dengan Al-Quran. Begini Pak, pada suatu hari saya ikut rapat dengan Bapak Muhammad Nasir sekitar bulan Juni tahun 1992, sebelum wafat beberapa bulan kemudian, yaitu Bapak Muhammad Nasir dalam usia 85 tahun. Jadi waktu saya rapat pertama dan terakhir dengan Muhammad Nasir di rumahnya di Jalan Jawa, di Jalan Cokro Aminoto atau Jalan Jawa, adalah membahas masalah Bosnia Herzegovina. Masalah, bukan masalah Indonesia, tapi masalah perjuangan kemerdekaan negeri Islam di Eropa dekat Italia, yaitu Bosnia Herzegovina yang diserang oleh tentara salibis dari Yugoslavia. Saya ada di depan Bapak Muhammad Nasir. Di depan saya dipisahkan oleh sebuah meja kecil coklat dan diisi kue-kue di situ. Yang rapat waktu itu, jadi Pak Nasir waktu itu usia 84 tahun. Sudah sangat senja tapi masih memikirkan masalah umat Islam Bosnia Herzegovina. Jauh dari Indonesia Pak. Ini luar biasa pengalaman yang saya dapatkan ya. Dalam usia 84 tahun Pak Nasir waktu itu Pak mengenakan baju koko putih tanpa peci, jadi rambutnya tampak putih begitu, dan badannya kurus. Tekanan-tekanan suaranya dibarengi dengan tangan itu
begitu kuat. Saya kaget karena usianya Pak Nasir sudah 84. Sebagaimana Bapak tahu, Bapak Nasir adalah Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 dan menjadi pahlawan nasional di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena peran-peran historisnya di dalam membentuk atau mengambil inisiatif dalam menyatukan kembali negara-negara serikat itu bikinan Belanda dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Soekarno tidak punya pilihan lagi, tidak punya pilihan lain kecuali menunjuk Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri karena gagasan yang cemerlang, yaitu Mosi Integral Nasir. Tapi Pak Nasir tidak bicara soal Indonesia saat tahun 92, di saat usianya sudah senja, yaitu 84 tahun. Tetapi Pak Nasir juga sebagaimana kita tahu dapat bintang penghargaan dari pemerintah Maroko, dari pemerintah Aljazair, karena Pak Nasir membantu perjuangan kemerdekaan Maroko dan Aljazair, dan juga Pak Nasir membantu perjuangan di masa hidupnya kemerdekaan Palestina. Jadi saya heran sama sekali dengan Bapak Hendro Priyono ketika seorang Nasir saja yang tidak diragukan keindonesiaannya itu memikirkan masalah-masalah umat Islam di luar Indonesia yang jauh, Maroko, Palestina, di Aljazair, dan di terakhir yang saya saksikan sendiri yaitu menggagas solidaritas Muslim Bosnia dengan cara mengirim surat dukungan politis kepada Presiden Bosnia yang pertama, yaitu Alija Izetbegovic. Surat itu ditulis oleh Pak Nasir dalam bahasa Arab, ditujukan kepada Presiden Alija Izetbegovic yang baru saja menyatakan kemerdekaan Bosnia Herzegovina, memisahkan diri dari Yugoslavia dan diserang oleh Serbia. Ini satu contoh bagaimana seorang tokoh Indonesia memperlihatkan pendirian politiknya yang tidak mengurung diri, hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu masalah Indonesia, tetapi solidaritas Muslim Bosnia, solidaritas Muslim Palestina, solidaritas Muslim Maroko, solidaritas Muslim Aljazair itu di dalam benak seorang Muhammad Nasir yang perlu menjadi rujukan dalam sejarah politik Indonesia modern. Dan sebagaimana kita tahu, dalam rapat yang saya hadiri itulah kemudian Pak Nasir mengeluarkan satu kata-kata yang terkenal atau satu ide: kumpulkan semua tulisan tentang Bosnia dan kemudian cetak dalam sebuah buku. Dan buku itu tipis saja, 24 halaman, satu HVS dibagi dua. Dari 24 halaman buku tentang Bosnia, gagasan dari Muhammad Nasir, itulah terjadi tabligh akbar di seluruh Indonesia. Dan tabligh akbar yang pertama itu terjadi pada hari Sabtu atau hari Ahad 18 Agustus 1992 di halaman Dewan Dakwah Islamiyah, ya, di samping di halaman Masjid Al-Furqon, Kramat Raya 45. Kita tahu dukungan Indonesia itu sangat menentukan dalam perjuangan kemerdekaan Bosnia Herzegovina dan membuat Alija Izetbegovic datang ke Indonesia. Dan saya ikut menyaksikan Alija Izetbegovic ada di Masjid Istiqlal, dan saya lihat juga ada
Perdana Menteri Bosnia saat itu Haris Silazic, dan juga imam besar dari Masjid Bosnia yaitu Mustafa Šerić, yang juga Mustafa Šerić hadir dalam satu apresiasi seni di Taman Ismail Marzuki di Cikini Raya, dan saya hadir di situ, Pak. Jadi betul-betul pendapat Bapak itu yang tidak perlu mengurusi Palestina menurut saya adalah totally wrong, salah total dalam perspektif seorang tokoh sebesar Muhammad Nasir yang pernah memimpin 9 tahun Partai Politik Islam Masyumi dan memegang pemerintahan sebagai Perdana Menteri. NKRI yang pertama yaitu Muhammad Nasir. Oleh karena itu saya sangat menyesalkan satu pandangan-pandangan politik yang begitu sangat sederhana dan menegasikan persoalan-persoalan umat Islam di luar Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pendapat saya tidak begitu canggih ya Pak, karena ya begitulah, saya orang biasa Pak. Pekerjaan sehari-hari sekarang saya ngurusin mie ayam harga 7.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 rupiah satu mangkok. Dan insya Allah doakanlah, saya sedang mengembangkan KVU menjadi 50 jaringan KVU. KVU itu singkatan komunitas Al-Quran for Entrepreneur, U-nya YouTuber. Doakanlah, saya juga sedang menggalang dana untuk solidaritas Muslim Palestina. Silakan mendonasikan dana Anda fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 25 apa 24? Pokoknya tanggal 24 saya punya gaji dari YouTube itu 5.202.000. Tadinya saldonya 0 rupiah ya, 0,00. Jadi yang 3 juta akan saya berikan istri saya, yang 2 juta saya berikan ya 1 juta saya berikan anak saya untuk nambah DP motor 3 juta. Malum dia belum punya motor, cicilan terpaksa ya untuk kerja dia hari tanggal 27. Cicilan satu bulan itu 1.100.000 selama 23 bulan, uang mukanya 3 juta, saya tambahin 1 juta, udah ada DP 2 juta. Nah yang 1.200.000 itu saya sumbangkan untuk perjuangan Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan membantu terutama orang-orang yang terluka di rumah sakit Indonesia. Dan saya mengajak para penonton di 5 benua, saya akan mendedikasikan channel Pesantren Ojo Lali untuk mengumpulkan donasi untuk membantu Palestina, khususnya nanti dananya akan saya serahkan lewat Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tholib, keluarga Tholib yang memang dulu mendirikan, berinisiatif dan jurnalis Udin dan Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Silakan untuk mendonasikan dana untuk perjuangan Palestina, dan saya mulai mendonasikan dana saya dari gaji YouTuber 1.200.000 dan tersisa 2.000 ya. Kirimkan insya Allah ke rekening ya, satu rekening saja, BCA
5116821 ya. Silahkan berlomba-lomba untuk amal jariah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Silahkan, dana yang terkumpul akan kami tulis di setiap edisi tentang Palestina di channel Pesantren Ojo Lali, dan mohon disebutkan nama. Kalau tidak berkenan nama disebutkan hamba Allah, bisa dikirim ke WA ini ya, 081212006145 untuk konfirmasi. Dan kami tekankan, dana ini kami serahkan sepenuhnya melalui Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tolib yang kemarin melalui Pak Agus mengirimkan wakaf dari Yayasan Wakaf Silaturahim ya, 100 buah Al-Quran ke Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia, dan saya terima sendiri. Terima kasih atas Quran wakafnya dari Radio Rasil, terutama dari Yayasan Wakaf Silaturahim. Dan sekarang saya ingin mendedikasikan, mengabdikan, menjadikan Pesantren Ojo Lali untuk alat berjuang fi sabilillah dengan cara yang bisa saya lakukan, yaitu mengumpulkan donasi dari Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik sekalian. Niatkanlah, luruskanlah niat untuk berjuang fi sabilillah melalui amwal, melalui harta. Terima kasih. Saya Yudi Pramoko, YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.